Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah pembelajaran, yaitu tentang dinasti setelah kekhalifahan sahabat-sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah kita berbicara tentang kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian dilanjutkan dengan Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. Berbicara tentang kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah berbicara tentang futuah dalam kehidupan kerajaan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kemudian dilanjutkan dengan putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683 Masehi atau 60 Hijriah sampai 64 Hijriah. Nah, seperti apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Kita akan mengulas dari sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz siapa ini ya. Ini akan kita sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan menambah wawasan semua yang mau menyimak sampai selesai, karena videonya tidak terlalu panjang. Ini ada beberapa yang saya ambil untuk pembelajaran kita, tidak banyak. Jadi mudah-mudahan dengan hanya beberapa ini kalian mampu untuk menelaah apa yang menjadi isi dari video ini dan kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa bersejarah pada masa Muawiyah yang tidak kalah pentingnya adanya peralihan sistem kekhalifahan menjadi kerajaan, ya. Sistem kekhalifahan menjadi kerajaan, ya. Nah, ketika kekuasaan telah berpindah ke tangan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka sistem pemerintahan beralih dari kekhalifahan menjadi kerajaan. Dari fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian menjadi fase muluk. Jadi setelah 30 tahun masa pemerintahan khalifah itu telah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya setelah 30 tahun itu akan terjadi sebuah bentuk pemerintahan yang berbeda atau al-mulk, dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah jauh hari sebelum pemerintahan kekhalifahan berlangsung. Ini berita nubuah yang harusnya kita percaya. Dan seperti apa ulasannya? Kita lanjut berikut. Khilafan di atas manhaj kenabian menjadi fase muluk, kerajaan. Safinah Abu Abdurrahman, ini bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasannya Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khilafatun nubuwati 30 sanatan. Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha." Kata beliau, kekhalifahan ala Nabi itu berjalan selama 30 tahun. Setelah itu, Allah Jalla wa'ala memberikan kekuasaan kerajaannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya. Nah, Safinah berkata, kekhalifahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun. Umar 10 tahun. Utsman 12 tahun dan Ali 6 tahun. Nah, jadi, jika kita merujuk kepada kitab-kitab sejarah, para ulama menegaskan Abu Bakar ini rinciannya ya. Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Umar memerintah selama 10 tahun 2 bulan. Utsman memerintah 12 tahun 4 bulan. Dan Ali bin Abi Thalib memerintah 4 tahun 9 bulan. Dan Al-Hasan bin Ali memerintah selama 6 bulan. Jadi totalnya berapa? 30 tahun. Di hadis yang lain Nabi tegas menyebutkan, Al-khilafatu fi ummati 30 sanatan wa ba'da zalikal muluk. Jadi kekhalifahan berlangsung di tengah-tengah umatku itu selama 30 tahun dan setelahnya akan ada fase kerajaan-kerajaan.
Nah, Imam Ibnu Katsir berkata, saudaraku, Al-Hasan mundur dari kekhalifahan pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, sehingga genaplah berjumlah 30 tahun sejak wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dalam kitab beliau ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Dari Abu Ubaidah Amir ibn Al-Jarrah, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu dinikum nubuwatun wa rahmah, thumma mulkun wa rahmah, thumma mulkun a'far, thumma mulkun wa jabarut." Agama kalian diawali dengan kenabian dan kasih sayang, kemudian kerajaan dan kasih sayang, lalu kerajaan yang tercela, berikutnya kerajaan disertai kesewenang-wenangan. Nah, sabda Nabi yang mulia, agama kalian awwalu dinikum nubuwatun wa rahmah. Jadi agama kalian diawali dengan kenabian dan kasih sayang, yaitu kepemimpinan Nabi yang mulia bagi kaum mukminin, kemudian kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al-Hasan. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Tsumma mulkun wa rahmah," kemudian kerajaan dan kasih sayang. Itu pada masa Muawiyah. Kita akui ini masa terbaik setelah masa Khulafaur Rasyidun. Lalu Nabi bersabda lagi, "Tsumma mulkun a'far," kemudian kerajaan yang tercela. Kata a'far dari kata ta'fir, yaitu menempel dengan tanah. Ini merupakan celaan baginya, seperti perkataan mereka taribat yadak, lawan kata dari ketinggian. Setelah itu beliau bersabda, berikutnya kerajaan disertai kesewenang-wenangan. Yang dimaksud di sini adalah pemerintahan setelah Muawiyah, baik dalam pemerintahan Yazid bin Muawiyah ataupun yang lainnya, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ini kesepakatan para ulama. Berikutnya peristiwa bersejarah juga di masa Muawiyah, wafatnya Al-Hasan bin Ali. Jadi putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sekaligus cucu Nabi yang mulia wafat pada masa pemerintahan Muawiyah, tepatnya pada tahun 49 Hijriah. Kemudian yang berikutnya, setelah itu kita akan mengetahui bahwa di masa inilah, di masa Muawiyah inilah terjadi perubahan dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan, dan kemudian bukan lagi umat Islam yang memilih pemimpin mereka, tetapi penunjukan dari Muawiyah, atau artinya bahwa kekuasaan itu kemudian diturunkan atau turun-temurun kepada anak-anaknya. Yang ini adalah keluar kebiasaan dari pada masa-masa sebelumnya atau khalifah masa-masa sebelumnya. Terus seperti apa? Kita lanjut yuk. Ada peristiwa pembaiatan Yazid bin Muawiyah. Jadi pada tahun 56 Hijriah, Muawiyah memerintahkan orang-orang untuk membaiat putranya Yazid. Nah, mulai dari sinilah Muawiyah berpaling dari cara yang ditempuh orang sebelumnya, ya. Nabi menyerahkan semua urusan atau mengangkat Abu Bakar, ya. Lalu datanglah masa Abu Bakar, lantas ia mengangkat Umar. Kemudian pada masa Umar ia menunjuk 6 orang dan tidak menunjuk Sa'id ibn Zaid sepupunya. Ia juga tidak menunjuk putranya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar untuk menjadi penggantinya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman ia tidak menunjuk seorang pun untuk menggantikannya. Setelah itu pada masa Ali ia juga tidak menunjuk seseorang pun menjadi khalifah setelahnya. Terakhir Al-Hasan radhiyallahu anhu mundur dari jabatannya, kemudian menyerahkan kepada Muawiyah yang kita kenal dengan peristiwa Tanazul. Dengan itulah ada Amul Jamaah atau Amul Wihdah. Nah, ada yang memberikan saran kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sebaiknya engkau tidak menunjuk anakmu sendiri sebagaimana Nabi yang tidak melakukan hal seperti itu. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar. Tunjuklah salah seorang yang bukan dari keluargamu sebagai khalifah. Atau sebaliknya engkau mencontoh sikap Umar, itu menyerahkannya kepada 6 orang yang bukan dari keluarganya. Atau sebaiknya engkau menyerahkannya kepada kaum muslimin untuk memilih. Akan tetapi Muawiyah bersikeras dengan tetap mengangkat Yazid sebagai khalifah. Ada kemungkinan
Muawiyah tidak menyerahkan kekhilafan kepada hasil musyawarah karena takut terjadinya fitnah dan kekacauan. Walaupun musyawarah adalah cara yang paling lebih utama, cara yang lebih utama kan seperti itu. Ia memandang bahwa ketaatan, keamanan dan ketertiban bisa terwujud dengan diangkatnya Yazid. Kalaupun ijtihadnya berujung demikian, tetapi ia bukanlah cara yang ideal yang benar dalam penentuan khalifah, karena cara yang benar adalah dengan musyawarah. Jadi para ulama sepakat ini sikap yang keliru dari Muawiyah ya. Nah, sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pembaiatan terhadap Yazid sebagai berikut. Ada beberapa hal ya. Jadi sikap Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pembaiatan Yazid sebagai khalifah ya, ada beberapa pendapat. Ahlussunnah menganggapnya sah, tetapi mereka mencela baiat ini disebabkan dua alasan. Jadi para ulama Ahlussunnah menyampaikan sah baiat, tetapi mencela disebabkan dua alasan. Yang pertama, ini adalah bid'ah yang baru, yaitu dengan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya. Kesannya kekuasaan adalah warisan, padahal sebelumnya ia diputuskan melalui mekanisme musyawarah dan penunjukan kepada orang yang bukan dari keluarganya, apalagi sampai keluarga dekat atau bahkan anaknya sendiri. Jadi yang dicela adalah mekanisme pengangkatannya, bukan seseorangnya, bukan. Mereka menolak sistem pewarisan kekuasaan kepada keturunan. Yang pertama. Yang kedua, ada orang yang lebih pantas untuk memegang kekuasaan setelah Muawiyah daripada Yazid putranya. Yazid masih muda, belum punya pengalaman, bahkan pengamalan agamanya pun tidak baik. Ulama sepakat itu. Nah, jadi kata para ulama Ahlussunnah yang kedua, ada orang yang lebih pantas memegang kekuasaan daripada Yazid, seperti Ibnu Umar, masih ada Ibnu Umar, Ibnu Zubair ya, Ibnu Abbas, Al-Husain dan yang lainnya daripada Yazid seperti itu. Nah, Ibnul Arabi berkata, dalam hal ini Muawiyah meninggalkan cara yang lebih utama, yaitu musyawarah, dan tidak menunjuk salah seorang anggota keluarganya, apalagi anaknya. Jadi kata Imam Ibnul Arabi berkata, dalam hal ini Muawiyah meninggalkan cara yang lebih utama, yaitu musyawarah ya, dan tidak menunjuk salah seorang anggota keluarganya, apalagi anaknya begitu. Tapi ia sudah melangsungkan pembaiatan terhadap anaknya dan orang-orang pun sudah membaiatnya, maka baiat ini sah menurut syara. Sementara itu, kalau kita kaji ya, kalangan Syiah memandang bahwa hak kepemimpinan dan kekhalifahan itu hanya dipegang oleh Ali dan keturunannya saja. Mereka tidak hanya mencela baiat yang dilakukan kepada Yazid, tetapi juga mencela seluruh baiat yang dilakukan bukan kepada Ali dan keturunannya. Oleh karena itu, mereka mencela baiat yang dilakukan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan Muawiyah tanpa melihat sosok yang dibaiat. Ya, karena menurut mereka kepemimpinan hanya khusus untuk Ali dan keturunannya sampai hari kiamat nanti. Inilah yang disebut dengan al-imamah bagi mereka. Nah, kita akan kaji nanti tentang kelayakan Yazid menjadi khalifah bagi kaum muslimin ya. Ini masih terjadi di fase Muawiyah ibn Abu Sufyan. Para pendengar NP yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada segmen terakhir ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana detik-detik wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, jadi itulah Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia, yang memiliki keutamaan, kemuliaan, seorang pencatat wahyu, seorang yang mana kakaknya menikah dengan Nabi, berarti Muawiyah adalah adik ipar Nabi ya, adik ipar Nabi. Dan Muawiyah seorang yang banyak didoakan oleh Nabi yang mulia. Muawiyah seorang sahabat yang mulia ya. Maka ketika belum menjadi khalifah, kita tahu bagaimana kemudian kepemimpinannya dirasakan oleh kaum muslimin, keadilan, kemudian juga kesejahteraan, keberkahan ya.
keamanan juga terkendali di masanya, dan yang menarik ya, pada masa kepemimpinannya dipenuhi dengan banyak penaklukan dan keamanan ya. Allahu Akbar. Ya, Muawiyah meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah ya, setelah kurang lebih 20 tahun menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Kalau dari menjabat sebagai gubernur Syam 40 tahun totalnya, karena beliau diangkat menjadi gubernur Syam pada masa Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Nah, mari kita lihat Muhammad ibn Sirin berkata, menceritakan ya, ini Muhammad bin Sirin tentang detik-detik wafatnya Muawiyah. Kata Muhammad ibn Sirin, ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah, kemudian dia membalikkan wajahnya dan meletakkan pipinya yang lain, sementara dia menangis dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau berfirman dalam kitab-Mu ini." Jadi dia membaca ayat, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, berbuat syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapapun yang dia kehendaki. Artinya apa? Muawiyah bersyukur. Beliau menjadi seorang muslim yang dulu pernah hidup dalam masa jahiliyah, menjadi seorang yang beribadah kepada Allah, mengenal Allah, bertauhid kepadanya, walaupun Muawiyah merasakan dalam perjalanan hidupnya mungkin beliau banyak berbuat kesalahan, ya banyak berbuat kesalahan sebagai seorang pemimpin tentu. Nah, maka berbesar hatilah Muawiyah dengan menyampaikan ayat tadi ya, karena selain dosa syirik akan Allah ampuni, kata beliau. Ya, semoga aku termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam mereka yang Engkau kehendaki untuk Engkau ampuni. Jadi di detik-detik ajalnya Muawiyah sangat ingin Allah taala mengampuni dosa-dosanya. Radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhai Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai seorang sahabat yang mulia, Amirul Mukminin yang telah membawa umat Islam pada puncak kebesarannya. Semoga Allah meridhai beliau, merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan memasukkan ke dalam surganya karena kedudukan yang sangat tinggi dari seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, demikian yang disampaikan kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan ya sejarah Daulah Bani Umayyah pada masa Yazid bin Muawiyah, dan kita bedah bagaimana proses pembaiatan Yazid ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan menjadi wawasan kita bertambah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.